Terbengkalai dalam deretan panjang di area terbuka yang ditutupi terpal. Pada Jumat dini hari 8 Juli, Putri Chandrawati menelpon Verdi Sambo mengatakan insiden terjadi di Gang Menunggal RT 2 Kelurahan Perahan Cirebon, Kecamatan Jakarta Selatan, Selasa 31 Maret 2020. Halo guys, selamat datang di video kelompok pidana kami, di mana dalam bagian pertama ini kita akan membahas pertanyaan paling mendasar dalam materi kita kali ini. Yang pertama itu adalah mengenai apa itu pidana dan mengapa negara diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada warganya, dan apa sih yang membedakan pidana dari sanksi-sanksi hukum lainnya di negara ini. Simon, ahli hukum pidana dari Belanda, mendefinisikan pidana sebagai suatu penderitaan oleh undang-undang, di mana dikaitkan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan putusan hakim dijatuhkan kepada orang yang bersalah. Sedangkan Roslan Saleh, pakar hukum pidana di Indonesia, menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang berupa suatu nestapa yang dengan sengaja ditempatkan negara kepada pembuat delik tersebut. Nah, dari berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat ditarik beberapa unsur pokok yang melekat pada konsep pidana. Yang pertama, adanya penderitaan atau nestapa, di mana pidana secara inheren bersifat menyakitkan, membatasi kebebasan, atau mencabut hak-hak tertentu. Dan yang kedua, dijatuhkannya secara sengaja atau tidak ada pidana tanpa kesengajaan. Dan yang ketiga, dijatuhkannya oleh negara melalui aparatusnya yang sah seperti hakim, jaksa, dan lembaga permasyarakatan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan yang keempat, dijatuhkannya kepada orang yang telah terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana yang sudah pasti. Dan yang kelima, berpedoman pada undang-undang yang berlaku seperti KUHP yang terbaru tentunya. Nah, teman-teman, tidak ada satupun pidana juga yang dapat dijatuhkan tanpa landasan hukum yang jelas loh. Inilah yang disebut dengan namanya asas legalitas, yang dalam bahasa Latin berbunyi nullum crimen nulla poena sine lega previa. Tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mendahuluinya. Asas ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama, dan dipertahankan serta diperluas maknanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, di mana pasal 1 KUHP Nasional bahkan menambahkan dimensi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pelengkap, namun dengan batasan yang ketat juga tentunya. Jika sebelumnya kita membahas apa itu pidana, kali ini kita akan mengulas proses penjatuhannya, yang disebut sebagai pemidanaan. Pemidanaan bukanlah sekadar hukuman mekanis, melainkan proses hukum yang terencana dan berkeadilan. Di Indonesia sendiri, fondasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Lalu, apa tujuan pemidanaan? Pasal 51 KUHP Nasional mempertegas 5 tujuan utama. Yang pertama, mencegah tindak pidana. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Serta yang keempat dan kelima, membebaskan rasa bersalah sekaligus memaafkan terpidana. Ini membuktikan hukum kita telah bergeser dari yang sekadar balas dendam menuju pendekatan yang humanis dan restoratif. Secara fungsi, Herbert L. Packer dalam karyanya The Limits of the Criminal Sentence membagi hukum pidana ke dalam dua model, yaitu crime control model yang menekankan efisiensi pemberantasan kejahatan, dan due process model yang berfokus pada perlindungan hak terdakwa. Sistem ini di Indonesia sendiri berusaha menyeimbangkan kedua model ini.
Oleh karena itu, pemidanaan wajib dipahami sebagai ultimum remedium, yang artinya hukum pidana adalah senjata terakhir negara, bukan yang pertama, ketika jalur hukum lain sudah tidak mampu menyelesaikan masalah. Mengapa negara harus menghukum seseorang? Pertanyaan inilah yang melahirkan berbagai teori pemidanaan dalam hukum pidana modern. Yang pertama ada teori retributif. Teori retributif atau teori absolut menyatakan bahwa pidana dijatuhkan sebagai semata-mata pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Tokoh utamanya adalah Immanuel Kant, menegaskan bahwa hukuman harus diberikan karena seseorang bersalah, bukan karena untuk tujuan lain seperti menakuti masyarakat. Hegel kemudian menambahkan bahwa pidana merupakan cara negara menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Yang kedua, ada teori relatif. Berbeda dengan teori retributif, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Jeremy Bentham menyatakan bahwa ancaman pidana membuat masyarakat berpikir ulang sebelum melanggar hukum. Teori ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada prevensi hukum umum untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan, dan yang kedua ada prevensi khusus untuk memperbaiki atau mengendalikan pelaku tindak pidana. Yang ketiga ada teori gabungan. Karena masing-masing teori ini memiliki kelemahan, berkembanglah teori gabungan yang mengkombinasikan pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Pendekatan ini menjadi dasar banyak sistem hukum modern, termasuk Indonesia melalui KUHP Nasional tahun 2023. Yang terakhir, ada teori rehabilitasi dan restoratif. Teori ini menekankan bahwa pelaku kejahatan harus dibina agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsep ini menjadi dasar sistem pemasyarakatan Indonesia. Sementara itu, restoratif justice berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini kini diakui secara formal melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Dari berbagai teori tersebut, terlihat bahwa pemidanaan modern tidak lagi berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan, perbaikan, dan pemulihan sosial. Bagian keempat membahas bentuk-bentuk konkret pidana yang dikenal dalam hukum Indonesia. Sistem pidana kita telah mengalami transformasi signifikan dengan lahirnya KUHP Nasional 2023. Sehingga kita perlu memahami keduanya secara komparatif. Berdasarkan pasal 10 KUHP lama, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. 1. Pidana pokok. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Dalam perkembangannya, ditambahkan pidana tutupan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pidana mati, yaitu pencabutan nyawa terpidana yang dilakukan oleh algojo di tempat pelaksanaan. Kini dilaksanakan dengan cara ditembak berdasarkan penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Pidana penjara, yaitu pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang dengan menempatkannya dalam lembaga permasyarakatan. Dapat dijatuhkan seumur hidup, yaitu pidana penjara seumur hidup, atau untuk waktu tertentu minimal 1 hari, maksimal 15 tahun atau 20 tahun dalam kondisi tertentu. Pidana kurungan lebih ringan dari penjara, pelaksanaannya lebih longgar. Terpidana boleh memilih pekerjaan dan boleh menjalani di kabupaten tempat tinggal. Maksimal 1 tahun, dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan. Pidana denda, yaitu pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai akibat perbuatan pidana. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan. 2. Pidana tambahan. Pidana tambahan bersifat fakultatif, yaitu hanya dapat dijatuhkan bersama pidana pokok, tidak berdiri sendiri. Terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. KUHP Nasional disahkan pada 2 Januari 2023 yang akan berlaku penuh pada 2026, membawa pembaruan substansial dalam sistem pidana Indonesia. Ke-1. Pidana pokok baru. Pasal 65 KUHP Nasional mempertahankan jenis pidana pokok yang ada.
namun dengan modifikasi dan penambahan. Pidana penjara kini dapat dijatuhkan secara bersyarat, dan dikenal pula pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Kedua, pidana tambahan yang diperluas. Pidana tambahan dalam KUHP nasional diperluas mencakup pencabutan hak tertentu, perampasan barang dan tagihan tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, serta pencabutan izin usaha dan perbaikan akibat tindak pidana. Yang ketiga, tindakan. Selain pidana, KUHP nasional juga mengatur tindakan yang bukan bersifat hukuman, melainkan pengamanan dan rehabilitasi. Tindakan dapat dijatuhkan kepada pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, misalnya karena gangguan jiwa, maupun bersama-sama dengan pidana. Contoh tindakan antara lain, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan dalam institusi, dan pemenuhan kewajiban adat. Tidak ada isu dalam hukum pidana yang lebih kontroversial daripada pidana mati. Indonesia masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukumnya di KUHP Nasional 2003. Namun dengan pendekatan baru berikan masa percobaan selama 10 tahun. Berdasarkan pasal 100 KUHP Nasional, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan penyesalan dan peluang untuk diperbaiki. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 2-3/PUU 5/2007 menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Meski demikian, perdebatan mengenai hak asasi manusia dan hak hidup masih terus berlangsung hingga saat ini. Selain itu, Indonesia juga mulai mengembangkan pendekatan restoratif justice melalui Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Penyelesaian perkara tertentu dapat dilakukan di luar proses persidangan demi pemulihan dan perdamaian. Hingga tahun 2023, ribuan perkara telah diselesaikan melalui mekanisme ini. Lembaga Pemasyarakatan Data Direktorat Jenderal tahun 2023 menunjukkan kapasitas lapas nasional telah melebihi 200%. Kondisi ini mendorong pentingnya penerapan pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan kerja sosial. Sebagai kesimpulan akhir, kita dapat memahami bahwa hukum pidana bukan lagi sekedar alat pembalasan mekanis peninggalan kolonial. Melalui KUHP nasional yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sistem pemidanaan Indonesia telah resmi bertransformasi ke arah yang lebih humanis dan integratif. Fokus kita kini bergeser dari sekadar menghukum menuju pada upaya pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan keadilan sosial melalui pendekatan restoratif justice. Pada akhirnya, hukum pidana adalah cermin peradaban tentang bagaimana bangsa kita menegakkan ketertiban dan keadilan tanpa pernah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Kami kelompok 12, terima kasih dan sampai jumpa.